Haleluya. Kabar saudara, harapan saya, doa saya, saudara tetap ada dalam sukacita Tuhan. Saudara tetap bisa menikmati Tuhan di waktu-waktu yang mungkin saudara bosan di rumah, atau mungkin saudara bingung harus ngapain. Oleh sebab itu saya mau bagikan sesuatu tentang waktu yang baik. Judulnya adalah waktu yang baik. Ketika kita bisa menikmati waktu yang baik ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mengalami waktu yang terbaik. Pertanyaannya, saudara isi dengan apa waktu-waktu saudara ketika saudara di rumah? Apakah saudara isi dengan jeritan, tangisan, kebingungan? Atau saudara lebih dekat dengan Tuhan? Bahkan menanyakan kepada Tuhan, apa yang kau mau di balik ini semua? Saya bacakan saudara, Yeremia 3 ayat 1-3. Judul perikopnya adalah janji pemulihan, keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan bentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, saya memotivasi setiap saudara, mari kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang dari Tuhan. Seperti Kolose 3 ayat 2, saudara. Mari kita, ayat 1 dimulai, kita pikirkan hal yang di atas, saudara. Berfokus kepada yang di atas, saudara. Ketika engkau menikmati waktu ini dan engkau berfokus kepada Tuhan, maka waktu yang saudara lewati akan menjadi waktu yang baik. Dan saudara bisa menikmati waktu demi waktu. Mungkin saudara rasa kebosanan, saudara rasa mungkin sumpek, atau saudara rasa mungkin bingung untuk mengisi waktu-waktu ini. Mari kita gunakan waktu ini lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan. Itu waktu yang baik, saudara. Makanya saudara, pertanyaannya, engkau isi dengan apa waktu-waktu? Akan terjadi perbedaan antara orang-orang yang di rumah bersama dengan Tuhan dengan orang-orang yang di rumah dalam tanda kutip tidak mengisi waktunya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ingat saudara, dengan keadaan ini banyak kita, bahkan pemerintah menganjurkan untuk kita stay at home, tinggal di rumah. Akan timbul satu kebiasaan baru, saudara. Nanti ketika mungkin corona sudah hilang, keadaan sudah kembali normal, saya mau bilang satu hal, keadaan tidak akan kembali normal. Keadaan yang dulu itu tidak akan kembali lagi. Akan ada satu keadaan yang baru, akan ada satu kondisi yang baru. Kita akan terkaget-kaget dengan hal itu. Bahkan dari diri kita akan mengeluarkan kebiasaan yang baru, saudara. Oleh sebab itu, mari kita isi dan mari kita membiasakan kita untuk mengisi dengan hal-hal ilahi, hal-hal yang dari Tuhan. Kenapa? Karena hal-hal yang dari Tuhan itu kekal. Prinsip-prinsip Allah itu kekal. Prinsip-prinsip kerajaan Allah itu kekal. Mari kita mulai gali kehendak Allah. Mari kita mulai gali firman Allah. Mari kita mulai memahami apa yang menjadi mau Tuhan bagi saudara. Saya juga tentunya, saudara. Mari kita isi hal-hal ini dengan seperti itu, saudara. Percaya, ketika engkau mampu mengisi waktumu dengan hal-hal surgawi, engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Saya selalu suka berkata seperti ini, paksakan dirimu. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik. Saudara, roh penurut tapi daging lemah. Itu sebabnya kita harus memaksakan dirimu. Memaksakan diri. Untuk apa? Engkau yang jarang baca firman, paksa dirimu untuk baca firman. Engkau yang kurang berdoa, paksa dirimu untuk berdoa. Kalau kita lihat dari kehidupan dan kesaksian Daud, saudara. Daud selalu ketika dalam keadaan tertekan,
keadaan tersesak, saudara, terpojokkan, Daud selalu suka berkata hari, hai jiwa, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bangkitlah. Hai jiwaku. Kenapa? Karena Daud paham. Roh penurut tapi daging lemah. Caranya adalah dengan apa? Kita harus memaksakan diri kita. Orang lain berkata itu hanya motivasi. Orang lain kasih masukan, itu hanya masukan. Hanya sesuatu dari luar. Tapi yang mampu memaksakan diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oleh sebab itu, saudara, paksalah dirimu untuk engkau bisa mengisi waktu-waktu ini dengan baik, saudara. Mungkin banyak orang stres dengan keadaan ini, tapi doa saya, saudara tidak stres. Karena saudara menikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Saudara menikmati waktu demi waktu bersama dengan Tuhan. Itu yang akan membedakan kita dengan orang lain. Ketika keadaan mulai reda, ketika PSBB atau pembatasan berskala besar ditiadakan dan mulai kita mungkin beraktivitas sebagaimana sebelumnya, walaupun itu tidak akan kembali normal, akan banyak hal yang baru, bahkan akan ada hal-hal yang mungkin mengagetkan kita. Tapi ketika kita membaca firman, ada janji Tuhan yang kita pegang, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan, ada janji-janji Tuhan yang kita bisa jadikan ini menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi kondisi dunia ini bersama dengan Tuhan. Waktumu akan menjadi waktu yang baik. Ketika waktu yang baik itu ada, kita lakukan, maka ingat, yang terbaik akan terjadi. Yang terbaik akan kita terima. Waktu yang terbaik kita akan terima. Ketika engkau membiasakan diri intim dengan Tuhan, nanti keadaan reda pun engkau akan terbiasa intim dengan Tuhan. Engkau akan terbiasa. Oleh sebab itu, mari kita isi hidup kita, kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal surga. Pikirkanlah perkara yang di atas. Waktu ini akan menjadi waktu yang baik bagi kita. Kita berseru sama seperti Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepada Tuhan yang berkata, berserulah kepada, maka aku, firman yang berkata, akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Satu, hal-hal yang tidak terpahami, tapi dia sendiri akan memberitahukan kepada kita langsung, yakni hal-hal yang tidak ketahui, tidak engkau ketahui. Hal yang besar, yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Artinya apa? Kita menerima hal besar. Satu. Kedua, hal-hal yang tidak terpahami. Kita tidak paham sebelumnya, tapi kita jadi paham karena Tuhan yang memberitahukan kepada kita. Baru hal-hal yang tidak kau ketahui, Dia akan katakan kepada kita sehingga kita menjadi tahu. Oleh sebab itu, mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berseru, Tuhan, ada apa di balik semua ini? Tuhan, apa yang kau persiapkan untuk aku? Apa yang kau persiapkan untuk keluargaku? Apa yang engkau sediakan untuk aku? Tanya kepada Tuhan. Dari engkau tidak tahu, engkau akan tahu. Dari engkau tidak paham, engkau akan paham. Kenapa? Karena engkau berseru kepada Tuhan. Ketika hal ini terjadi, kita menjadi paham, kita melakukan perkara yang besar, dan kita menjadi tahu. Ini yang dikatakan, waktu yang baik, maka yang terbaik akan kita terima langsung daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai saudara. Biar kasih Allah ada dalam hidup saudara, kuasa Allah nyata dalam hidup saudara, kekuatan Allah selalu ada dalam kehidupan. Kita baru merayakan kebangkitan Tuhan. Biar kebangkitan Tuhan kita tidak hanya sekedar tahu, tidak sekedar baca dari WA atau medsos, tetapi kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Dengan kuasa kebangkitan itu, kita menjadi pribadi yang berbeda.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menjaga engkau, Tuhan Yesus yang selalu ada.